Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dan kami akan mempresentasikan tentang revolusi pembelajaran, yaitu peran AI dalam new media dan multimedia di era pendidikan modern. Sebelum masih memasuki presentasi, kami akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wen Adrian dengan NIM 2214021020 dan rekan saya. Baik, baik, perkenalkan nama saya Gusti Ngurah Putra dengan NIM 2214021017. Baik, perkenalkan nama saya Brando Tinak Nabau dengan NIM 214021026. Baik, perkenalkan nama saya Satria Putrawan dengan NIM 2214021019. Oke, sebelumnya kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama adalah peran AI untuk menunjang pembelajaran di era modern. Terus yang kedua adalah kelebihan dan kekurangan AI dalam pembelajaran. Dan ketiga, tantangan yang akan muncul dalam penerapan AI dalam pembelajaran. Sebelumnya, kita akan masuk ke latar belakang terlebih dahulu. Oke, cara kerja AI. Jadi, cara kerja AI sendiri ialah dengan menganalisis data yang diberikan kepadanya, lalu setelah ia dapat datanya, maka akan secara otomatis akan menggunakan informasi tersebut untuk mengambil tindakan dan membuat prediksinya sendiri. Jadi kurang lebih cara kerja AI itu adalah seperti otak manusia. Bedanya, perbedaan antara AI dan otak manusia adalah terletak di uh, pengalamannya. Jika otak manusia itu mempunyai pengalaman, sedangkan AI itu tidak mempunyai pengalaman. Jadi AI itu hanya berbasis pada data atau sumber-sumber yang dimasukkan ke programnya. Lalu nanti akan otomatis diolah oleh AI sendiri yang informasinya akan disajikan ke kita. Kolaborasi antara AI dengan media pembelajaran yang lain akan membuka peluang untuk pembelajaran yang lebih baik dan terdepannya. Nah, dari masifnya penggunaan AI awalnya itu dari 2020 waktu ada pandemi COVID-19. Jadi waktu itu karena kita ada keterbatasan ruang dan keterbatasan bertatap muka karena pandemi COVID-19, jadi manusia waktu itu mulai mencari jalan alternatifnya. Salah satunya adalah penggunaan aplikasi berbasis AI seperti Google Chrome atau Gmail atau Zoom atau Google Classroom atau chatbot atau aplikasi yang lainnya yang berbasis dengan AI. Dengan gini, manusia bisa terhubung satu dengan yang lainnya tanpa terhalang oleh uh, yang namanya tatap muka atau tempat. Jadi bisa lebih fleksibel. Dan ini ya juga bisa menunjang pembelajaran modern karena pada saat itu tidak bisa menunjang pembelajaran secara tatap muka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekarang saya akan menjelaskan peran AI untuk menunjang pembelajaran di era modern. Next slide. Baik, peran AI untuk menunjang pembelajaran di era modern. Nah, peran AI sendiri dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan antusias siswa dalam pembelajaran. Yang dimana seorang pendidik dapat lebih memvariasikan pemaparan materi yang akan diajarkan seperti penggunaan audio visual. Nah, jadi kita tahu juga di zaman modern sekarang itu terus proses ajar mengajar tidak hanya secara konvensional atau mungkin secara asli itu tidak hanya dari ceramah saja, tapi juga dapat melalui seperti misalnya penggunaan game. Terus misalnya mungkin game yang dapat digunakan seperti misalnya adalah contoh seperti quizzes dan juga masih banyak lagi. Next slide. Nah, baik, menurut John Dewey merupakan salah satu penganut pelopor filsafat progresivisme. Nah, John Dewey sendiri sangat menentang proses pelajaran yang bersifat tradisional. Nah, tentunya pendapat John Dewey sangatlah masuk akal dan mudah terrealisasikan di lingkungan sekolah, mengingat penggunaan perangkat seperti handphone sudah dimiliki oleh semua kalangan masyarakat. Nah, memang mungkin pada tahun tersebut bisa dikatakan pemikiran John Dewey tersebut bisa dikatakan sebagai pemikiran yang maju, tapi mungkin di zaman-zaman beliau masih kehidupan beliau tersebut, beliau sudah memiliki pemikiran yang visioner, tapi mungkin pada saat itu masih penerapannya tersebut masihlah tergolong cukup sulit diterapkan, mengingat pada saat itu belum adanya handphone dan juga masih tentunya
proses pembelajaran konvensional tersebut masih bisa dikatakan masih lumrah di kalangan dunia sekolah pada kala itu. Nah, baik, next slide. Baik, untuk dari berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kali ini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan AI dalam pembelajaran. Next slide. Baik, dalam perkembangan teknologi tentu memiliki berbagai kekurangan maupun kelebihan. Terutama yang akan kita bahas kali ini itu kelebihan maupun kekurangan yang ditimbulkan oleh AI itu sendiri. Baik, kita akan membahas tentang kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama itu pembelajaran yang disesuaikan dan aksesibilitas 24/7 dan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Yang kedua adalah AI memungkinkan siswa untuk mendapatkan materi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga bahwa guru juga diuntungkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya karena AI dapat mengotomatisasi tugas-tugas rutin seperti penilaian dan perencanaan pembelajaran. Dan yang keempat, AI juga memungkinkan personalisasi pengalaman belajar dengan memberikan rekomendasi materi dan metode yang paling efektif untuk tiap siswa, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Jadi kesimpulan daripada kelebihan AI ini adalah memudahkan segala proses-proses pembelajaran, maupun itu guru maupun itu siswa, itu cukup memudahkan untuk saat ini jika AI diterapkan. Dan yang seterusnya adalah kita akan membahas tentang kekurangan AI itu sendiri. Jadi yang pertama adalah AI kurang mampu memberikan sentuhan manusia seperti dukungan emosional dan pemahaman mendalam. Yang kedua adalah implementasi AI membutuhkan biaya dan infrastruktur yang besar yang mungkin sulit dipenuhi di wilayah yang kurang berkembang. Dan yang ketiga, jika siswa terlalu bergantung pada AI, mereka mungkin kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis dan mandiri. Dan yang terakhir adalah AI juga berisiko terhadap privasi dan keamanan data karena melibatkan pengumpulan data pribadi siswa. Jadi kesimpulan daripada kekurangan AI ini sendiri yaitu di mana AI ini adalah teknologi. Teknologi itu tidak bersifat seperti manusia yang memiliki emosional maupun pemahaman mendalam tentang siswa yang akan mencari materi tersebut. Dan kesimpulan yang selanjutnya itu tentu perkembangan AI ini tidak secara merata di tempat-tempat maupun di negara-negara, bahkan di negara kita Indonesia itu tidak berkembang. Maksud saya yang mendukung AI itu dikenal adalah dengan cara mengenal teknologi itu sendiri. Nah, teknologi di Indonesia saja itu masih belum merata, apalagi di daerah-daerah yang masih pedalaman maupun kurang lebih tidak tersentuh oleh teknologi. Jadi itu bisa menjadi kekurangan. Dan jika kita terlalu menggunakan AI dalam segala aktivitas pembelajaran, tentu para siswa-siswa akan bergantung maupun bisa dikatakan cenderung menggunakan AI dalam mengerjakan segala sesuatu, dan itu sangat buruk jika dilakukan terus-menerus karena itu akan menimbulkan berpikir kritis siswa itu akan berkurang. Dan tentunya ini juga berisiko jika kalau kita menggunakan teknologi secara berlebihan, maka tentu data-data kita pun sendiri akan berisiko terhadap privasi yang kita gunakan. Jadi kesimpulannya bahwasanya tentu AI ini terdapat beberapa kelebihannya maupun kekurangannya. Jadi sekian yang dapat bisa saya jelaskan. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tantangan yang akan muncul dalam penerapan AI dalam pembelajaran. Terdapat beberapa dilema dalam penggunaan AI di dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di perguruan tinggi. Salah satunya ialah tidak semua memiliki akses internet yang layak. Jika kita membicarakan Indonesia secara keseluruhan, maka kita juga membicarakan tentang wilayah-wilayah pelosok di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, seperti di dalam pedalaman atau di pelosok, mereka terdapat banyak sekali kekurangan dalam teknologi. Saat ini, hanya 30% wilayah di Indonesia baru tersentuh oleh jaringan fiber optik. Yang kedua, mahasiswa cenderung terjebak ke dalam zona nyaman. Hal itu mengakibatkan menurunnya intensitas sosialisasi dengan teman, berkurangnya interaksi dengan dosen atau dehumanisasi. Yang ketiga, tidak hanya itu, ini juga berpengaruh terhadap pemahaman siswa dalam pembelajaran di kampus. Banyak dari mahasiswa yang mengeluhkan jika pembelajaran dilakukan secara online, kemungkinan besar materi yang diberikan oleh dosen tidak masuk ke mereka, yang artinya pembelajaran yang dilakukan secara online itu mengakibatkan siswa dapat gampang bosan sehingga tidak masuk ke otak mereka yang diberikan materi oleh dosen tersebut. Baik, kesimpulan
perkembangan zaman sangatlah begitu cepat. Manusia sudah banyak sekali mengalami perkembangan teknologi dan perkembangan teknologi yang manusia rasakan adalah perkembangan AI. AI mempunyai segudang manfaat yang bisa dirasakan oleh umat manusia. Masifnya penggunaan AI pertama kali saat bumi masih dilanda wabah penyakit bernama COVID-19 pada tahun 2020. Secara terpaksa, manusia harus mengurangi interaksi sosial mereka dan teknologi yang berbasis AI dalam jawaban dari masalah itu. Dari saat itu, manusia mulai terbiasa dengan AI yang berbagai macam rupa seperti Meet, Zoom, dan lain-lain. Tidak hanya itu, AI juga bisa membawa manfaat ke dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran. Banyak sekali manfaat AI dalam pembelajaran seperti membantu siswa dalam memahami materi, membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran, dan pembelajaran yang fleksibel dengan bantuan penggunaan aplikasi yang berbasis AI. Tidak hanya itu, AI juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya ialah mengumpulkan sisi kritis pada otak manusia. Penerapan AI juga memiliki banyak sekali tantangan. Salah satunya ialah infrastruktur. Tidak didukung dengan infrastruktur yang mumpuni, maka akan susah dalam mengaplikasikan AI di kehidupan nyata. Solusi dari tantangan ini adalah harus ada peran pemerintah yang bisa menyelesaikan masalah ini. Pemerintah harus mendukung kemajuan teknologi yang berkembang sangat pesat. Dengan begini diharapkan kita bisa melaksanakan pembelajaran maksimal dan dunia pendidikan Indonesia bisa maju ke depannya. Sekian yang bisa kami sampaikan pada materi ini tentang revolusi pembelajaran peran AI dalam neomedia dan multimedia di era pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kami tutup dengan para Santi. Om Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya dan salam harmoni.